Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Real Sociedad akan menjamu Manchester United di Anoeta pada matchday terakhir grup L Liga Eropa 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Jumat 4 November 2022 pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Real Sociedad dan MU sama-sama sudah pasti finish di dua besar. Duel nanti adalah duel yang sangat menentukan, hasilnya akan menentukan siapa di antara Sociedad dan MU yang akan finish sebagai juara grup dan runner-up. Sociedad sementara memimpin grup E dengan 15 poin, diikuti MU dengan 12 poin, Sheriff Tiraspol dengan 3 poin, dan Omonia Nicosia dengan 0 poin. Juara grup langsung lolos ke babak 16 besar. Runner-up akan melakoni fly-off kontra salah satu tim peringkat ketiga fase grup Liga Champion untuk memperebutkan hak lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, peringkat ketiga akan terlempar ke UEFA Conference League. Pada matchday pertama, Sociedad mempermalukan MU 1-0 di Old Trafford. Waktu itu, Sociedad menang berkat gol tunggal Brais Mendes dari titik penalti. Di pertemuan nanti, Sociedad hanya perlu menghindari kekalahan lebih dari 1 gol untuk bisa finish sebagai juara grup. Sementara itu, MU harus menang minimal 2 gol jika ingin menggusur Real Sociedad dari posisi teratas. Jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United memang sudah menghaburkan dana sebesar 240 juta euro untuk memboyong pemain seperti Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, sampai Christian Eriksen. Erik ten Hag nyatanya belum begitu puas dengan kedalaman skuadnya. Setelah sempat terlihat fokus ke sisi defensif, Erik ten Hag kini dikabarkan mulai mau menguatkan sektor penyerangannya. Hal itu sekaligus membuat pelatih berpaspor Belanda itu kembali aktif dalam datangkan pemain anyar di Januari 2022. Menurut laporan yang dilansir dari Goal, The Red Devils sedang menaruh minat kepada gelandang serang RB Leipzig Dani Olmo. Usai perkembangan bakatnya terus menemukan kata positif di kompetisi Bundesliga, kontraknya yang tinggal terikat sampai tahun 2024 mendatang tentu saja membuat MU terlihat punya kesempatan besar untuk segera menggaetnya, mengingat di bulan bisa saja melakukan antisipasi agar tidak kehilangan Olmo secara bebas transfer. Kendati belum ada penawaran resmi apapun dari pihak MU, mereka tentu saja tetap dirumorkan harus mengeluarkan dana besar untuk mewujudkannya keinginannya ini. Mengingat pemain berpaspor Spanyol itu adalah salah satu pemain berharga milik RB Leipzig. Sebuah saran diberikan Neil Wood kepada Erik ten Hag. Ia ingin sang manajer tidak terlalu buru-buru mempromosikan Alejandro Garnacho ke tim utama Manchester United. Neil Wood mendukung langkah itu karena ia menilai sang winger masih perlu banyak belajar. Menurut Neil Wood, Garnacho masih sangat muda. Ia menilai sang penyerang perlu belajar di kategori umurnya sebelum naik ke tim utama Manchester United. Menurut Wood, untuk saat ini Garnacho lebih baik belajar perlahan di kategori umurnya. Baru setelah itu ia bisa naik level dan lebih matang untuk bermain di tim utama Setan Merah. Ada banyak hal yang harus ia pelajari. Ia harus meningkatkan kemampuan mengumpannya, menahan bola, melindungi bola saat menggiring, lebih produktif dalam penyelesaian akhir, dan juga membuat lebih banyak assist. Dia masih sangat muda dan ia belum berada cukup lama di klub ini. Saya paham banyak fans yang ingin melihatnya langsung bereaksi ke tim utama, namun ia masih perlu banyak belajar karena standar di tim utama sangat tinggi. Jika kita terlalu memaksanya bermain di tim utama, maka itu akan menghancurkan perkembangan sang pemain, ibunya. Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Brahim Diaz dari AC Milan. Dilansir El Nacional, performa Brahim Diaz ini diamati oleh Manchester United.
Setan Merah tertarik untuk mengamankan jasa sang playmaker. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sedang mencari gelandang kreatif di tim mereka. Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk menggait Brahim Diaz. Pemain 23 tahun itu sudah masuk dalam radar ten Hag semenjak sang manajer menangani Ajax Amsterdam. Ia menilai sang playmaker punya potensi yang sangat besar. Ten Hag membutuhkan pemain seperti itu karena performa Bruno Fernandes relatif menurun belakangan ini. Jadi ia membutuhkan pemain yang bisa jadi pesaing sang playmaker. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak sekedar berwacana untuk merekrut Brahim Diaz di tahun 2023 nanti. United dilaporkan sudah menghubungi Real Madrid. Mereka sudah mengutarakan keinginan mereka untuk mengamankan jasa sang pemain. Namun pihak Madrid masih menahan permintaan MU tersebut. Carlo Ancelotti dilaporkan masih ingin mengamati perkembangan sang playmaker sebelum memutuskan mempertahankan atau menjualnya. Sebuah bendera Argentina istimewa kreasi dari fans Manchester United didedikasikan untuk Lisandro Martinez yang kemudian merespon dengan penuh perasaan. Bendera Argentina ini sebelumnya sudah beberapa kali berseliweran di media sosial. Di bagian bendera Argentina berukuran besar tersebut ada gambar pisau pemotong daging. Gambar itu tentu saja merujuk pada julukan Lisandro Martinez yakni tukang jagal yang muncul semasa ia bermain di Ajax sebelum ini. Ia dianggap piawai menjagal para pemain lawan dengan tackle-tackle akurat. Antusiasme lica, sapaan akrabnya, dan performanya dengan cepat bikin bek tengah 24 tahun itu menjadi kesayangan supporter MU. Bendera bergambar pisau daging itu adalah salah satu bentuk rasa sayang kepadanya. Di tengah-tengah kabar bahwa bendera itu tidak boleh dipajang supporter di Old Trafford, diduga karena adanya gambar yang bisa dianggap sebagai senjata. Kemunculannya di media sosial tidak luput dari perhatian Lisandro Martinez. Dalam sebuah postingannya baru-baru ini, Lisandro Martinez merespon penampakan bendera Argentina bergambar pisau daging tersebut. Ada rumor baru beredar mengenai perburuan striker Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba merekrut Martin Terrier dari Rennes. Manchester United belakangan mulai tertarik untuk merekrut Terrier dari Rennes karena sang striker tampil tajam bersama Rennes di musim ini. Ia total turun 18 kali bersama Rennes sejauh ini. Ia berhasil membuat 11 gol dan 4 assist dari 18 penampilan tersebut. Melihat ketajamannya dan usianya yang masih 25 tahun, Manchester United merasa sang striker cocok untuk kebutuhan mereka di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya kans yang cukup terbuka untuk mendatangkan Terrier di tahun 2023 nanti. Terrier sebenarnya baru-baru ini menekan kontrak baru di Rennes. Ia akan membela klub Ligue 1 Prancis itu hingga tahun 2026 mendatang. Namun Rennes dilaporkan membuka diri untuk bernegosiasi dengan MU. Mereka siap menjualnya asalkan MU memberikan tawaran yang bagus untuknya. Sang striker dikabarkan bisa diangkut ke Old Trafford cukup dengan tebusan sekitar 40 juta euro di musim panas nanti. Rumor kepergian Facundo Pellistri dari Manchester United nampaknya akan menjadi kenyataan. Manajer Setan Merah Erik ten Hag dilaporkan mengizinkan sang winger untuk cabut dari timnya. Menurut laporan Ekrem Konur, Erik ten Hag tidak akan menghalangi kepergian Facundo Pellistri di musim dingin nanti. Sang manajer dilaporkan tidak keberatan sang winger cabut. Pasalnya, ia memang tidak masuk dalam proyeksi Erik ten Hag. Itulah mengapa sang winger bakal dipersilahkan cabut di musim dingin nanti, baik sebagai pemain pinjaman atau secara permanen. Menurut laporan lain yang beredar di Inggris, Ten Hag memutuskan melepas Pellistri karena stok wingernya saat ini sangat melimpah. Ada Anthony, Jadon Sancho, Marcus Rashford yang menjadi andalan sang manajer di sisi sayap Manchester United. Selain itu, ada dua nama pemain muda berbakat pada diri Anthony Elanga dan Alejandro Garnacho. Dengan stok yang melimpah itu, Ten Hag menilai tidak masalah dengan jika mereka melepas Pellistri di tahun 2023 nanti. Manchester United mulai mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Real Sociedad. Setan Merah dikonfirmasi terbang ke Spanyol sambil membawa 23 pemain.
Di laga ini, Erik ten Hag dipastikan tidak melibatkan Jadon Sancho dan Antony. Kedua pemain ini memang baru-baru ini dilaporkan mengalami cedera. Keduanya dilaporkan tidak ikut sesi latihan setan merah pada hari Rabu 2 November 2022 pagi waktu setempat. Situasi inilah yang kemungkinan membuat Jadon Sancho dan Antony tidak bisa ikut ke Spanyol kali ini. Erik ten Hag sudah mempersiapkan timnya tanpa kehadiran Antony dan Jadon Sancho. Sang manajer membawa total 3 winger muda di laga ini. Mereka adalah Alejandro Garnacho, Solskjaer Solitaire, dan Anthony Elanga. Ketiga pemain ini siap unjuk gigi di lini serang United dan diandalkan ten Hag saat berhadapan dengan Real Sociedad. Ada kabar menarik dituturkan Nathalie Guedra terkait masa depan Casemiro. Jurnalis asal Brazil itu mengkonfirmasi bahwa Casemiro sama sekali tidak punya masalah di Manchester United dan ia kini sangat bahagia di Old Trafford. Guedra menyebut Casemiro sama sekali tidak bermasalah lebih banyak bermain sebagai pengganti, karena ia tahu ini merupakan bagian dari proses adaptasinya bersama setan merah. Lebih lanjut, Guedra juga mengungkapkan bahwa sejauh ini Casemiro senang dengan proses adaptasinya. Sang gelandang merasa bahwa ia beradaptasi dengan cepat di skuad Manchester United. Bahagianya Casemiro di MU bisa dimengerti, pasalnya kondisinya saat ini sudah berbeda dari sebelumnya. Ia kini menjadi starter reguler di lini tengah Manchester United, di mana ia kini dipasang bersama Christian Eriksen. Bek Manchester United yaitu Luke Shaw mengaku antusias dengan kedatangan tim-tim kuat di Liga Eropa. Sang bek menyebut bahwa kedatangan tim-tim itu akan membuat Liga Eropa semakin semarak. Luke Shaw menilai kedatangan tim-tim top dari Liga Champions ini membuat jalannya di Liga Eropa semakin seru. Ia menegaskan bahwa timnya antusias dengan berhadapan dengan tim-tim terbaik Eropa tersebut. Luke Shaw juga menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak meremehkan Liga Eropa meski timnya ingin bermain di Liga Champions. Luke Shaw menyebut bahwa timnya akan tampil all out untuk bisa memenangkan turnamen tersebut di akhir musim nanti.